Ini dia rekomendasi makanan-makanan terbaik untuk menyuburkan kualitas sperma pria. Karena kalau kita mengonsumsi makanan-makanan ini dengan rutin dan banyak, dia akan sangat membantu sekali ke kualitas sperma pria, sehingga diharapkan kehamilan pada pasangan dapat terjadi lebih cepat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, pekerjaan saya itu adalah melakukan pemeriksaan dan penanganan pada pasien-pasien yang sedang menjalani program hamil atau berusaha memiliki keturunan. Kompetensi saya sebagai dokter andrologi itu adalah menangani pada kasus pria-pria yang memang mengalami gangguan kesuburan. Diharapkan dengan kesuburannya yang lebih baik, maka bisa terjadi kehamilan lebih cepat pada pasangan. Salah satu hal yang biasanya saya selalu lakukan pada pasien-pasien yang datang untuk berkonsultasi menjalani program hamil, itu adalah untuk melakukan perbaikan pola hidup sehat. Dikarenakan perbaikan pola hidup sehat ini merupakan sesuatu yang simple dan mudah untuk dilakukan, tetapi dia juga sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kesuburan. Secara garis besar, ada banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana sih kualitas sperma seorang pria, mulai dari bagaimana kualitas tidur, apakah dia rutin berolahraga, bagaimana tingkat hormon reproduksinya, juga bagaimana makanannya. Makanan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, tapi sayang banyak pria yang menyepelekan masalah ini. Padahal tentu kita setiap hari pasti melakukan makan ya. Dengan kita melakukan pemilihan makanan yang baik, dia akan sangat bermanfaat sekali untuk mengoptimalkan sperma kita. Sebetulnya salah satu terapi yang sering diberikan pada pasien pria yang sedang menjalani program hamil itu adalah penambahan suplemen makanan. Biasanya di dalam suplemen makanan ini terdapat berbagai komponen, mulai dari vitamin, mineral, kemudian juga ada nutrisi-nutrisi lainnya yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi sperma dengan kualitas baik. Bayangin aja ya, kalau kita konsumsi suplemen makanan yang tepat aja bisa memperbaiki kualitas sperma, apalagi kalau kita mengonsumsinya makanan yang tepat sejak awal. Ini akan sangat berdampak baik sekali ke kualitas kesuburan pria. Karena kalau kita memilih makanan-makanan yang tepat, dia akan sangat mengandung vitamin dan nutrisi yang tinggi sehingga membantu kualitas sperma jauh lebih baik. Sementara kalau kita kebalikannya ya, makan makanan yang ternyata kualitasnya kurang baik untuk sperma pria, yang terjadi sperma kita akan menurun sehingga mengakibatkan gangguan kesuburan. Jangan salah, ada loh beberapa makanan yang sebetulnya secara umum dia bagus untuk kesehatan, tetapi dia tidak dianjurkan pada pria-pria yang sedang menjalani program hamil karena makanan-makanan ini bisa menurunkan kualitas sperma. Apa aja makanan tersebut? Nanti kita akan bahas ya. Yang perlu diingat juga ya, perbaikan sperma dengan mengatur pola makan itu tidak bisa terjadi secara instan. Misalnya ya, kita hanya memperbaiki makanan dalam kurun waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Dia tidak dapat memperbaiki sperma langsung, melainkan perlu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Minimal dilakukan perbaikan pola makan itu selama 3 bulan. Kalau dilakukan semakin panjang, maka dampaknya ke sperma akan jauh lebih baik lagi. Selain itu, sangat penting ya kita untuk memeriksakan sperma juga. Jangan salah, pada gangguan-gangguan yang berat, mungkin tidak cukup untuk perbaikan pola makan saja, tetapi juga harus penanganan dari dokter andrologi. Baik, sekarang kita akan langsung saja ya membahas bagaimana nih memilih makanan terbaik untuk meningkatkan kualitas sperma pria. Yang pertama, kita akan membahas dahulu ya, apa saja daging yang terbaik untuk mengoptimalkan sperma pria. Tentu sangat disarankan ya kita setiap harinya mengonsumsi daging secara cukup karena di daging itu ada banyak kandungan-kandungan yang baik ke sperma. Salah satunya itu adalah kandungan dari omega 3. Kandungan omega 3 yang cukup dan baik setiap harinya itu membantu produksi sperma lebih optimal sehingga dianjurkan untuk mengonsumsi daging yang tinggi kadar omega 3-nya. Sebagai contoh, daging yang sangat direkomendasikan itu adalah daging ikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ikan jenis apa nih yang baik untuk dikonsumsi? Secara garis besar ada banyak ya ikan yang kandungan omega 3-nya tinggi. Sebagai contoh, kalau di luar mungkin kita familiar dengan ikan salmon dan ikan tuna. Tapi jangan salah, ada juga loh ikan-ikan lokal yang tidak kalah tinggi kandungan omega 3-nya. Antara lain ada ikan kembung atau ikan peda, ikan teri, ikan tongkol, ikan bandeng, kemudian ikan-ikan laut. Di samping konsumsi ikan, salah satu yang baik juga itu adalah kita konsumsi telur ayam. Tapi kita perhatikan ya, telur ayamnya itu yang lebih tinggi kandungan omega 3. Sebagai gambaran dikit, terdapat perbedaan ya antara telur yang tinggi omega 3 dengan telur ayam yang biasa. Untuk telur yang tinggi omega 3, biasanya kandungan kuning telurnya dia berwarna lebih gelap.
bahkan menyerupai warna oranye. Kemudian, kuning telurnya ini biasanya dia berukuran lebih besar kalau dibandingkan dengan telur ayam biasa. Secara warna cangkangnya sendiri berbeda juga ya. Kalau telur yang tinggi omega 3, biasanya warna cangkangnya itu lebih gelap kalau dibandingkan dengan warna cangkang dari telur ayam yang biasa. Oke, itu tadi ada ikan, kemudian telur. Selanjutnya yang juga direkomendasikan dan bagus untuk kualitas sperma itu adalah perbanyak daging ayam. Karena daging ayam ini tinggi protein dan memiliki manfaat baik untuk meningkatkan kualitas sperma. Itu tadi adalah daging-daging yang dinyatakan bagus untuk kualitas sperma. Tapi jangan salah, ada pula loh daging-daging yang sebetulnya jangan diperbanyak pada pria yang sedang menjalani program hamil. Karena daging ini dia memiliki dampak yang kurang baik untuk kualitas sperma. Antara lain, itu adalah daging merah. Seperti apa daging merah ini? Contohnya ada daging kambing dan daging sapi. Konsumsi daging merah sebaiknya dikurangi karena daging merah ini biasanya dia tinggi akan lemak jenuh. Karena tinggi lemak jenuh, sehingga dia kurang baik untuk kualitas sperma, apalagi kalau dikonsumsinya berlebihan secara jangka panjang. Terakhir, daging yang paling jelek dan sebaiknya tidak dikonsumsi sama sekali, yaitu adalah daging-daging yang dalam kemasan, berproses, dan berpengawet. Contohnya seperti ada sarden, kornet, sosis, atau daging-daging lain yang biasanya dia di dalam kemasan kaleng. Karena kalau dalam kaleng ini biasanya dia sudah menjalani serangkaian proses pengawetan dan penambahan proses lainnya untuk meningkatkan tahan lama, dan ini kurang baik bagi kualitas sperma pria. Sebaiknya kita perbanyak saja konsumsi daging-daging yang segar. Itu tadi adalah rekomendasi daging-daging yang sebaiknya diperbanyak dan daging yang sebaiknya dihindari. Tapi jangan lupa juga ya, kita harus memperhatikan bagaimana pengolahan masakan dari daging yang sudah kita beli tadi. Sebaiknya jangan terlalu sering kita konsumsi daging-dagingan yang diproses dengan menggunakan penggorengan. Karena kalau kita memproses daging itu digoreng setiap saat, maka ini sebetulnya tinggi akan kolesterol. Kalau tinggi kolesterol, ini juga berdampak kurang baik bagi kesehatan kita. Sebaiknya dibatasi juga ya penggunaan minyak goreng dan menggoreng makanan daging. Kita bisa menggunakan metode lain seperti kita kukus, rebus, atau metode-metode yang lebih rendah akan kandungan kolesterol. Sekarang kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah rekomendasi buah terbaik untuk mengoptimalkan sperma. Siapa di sini yang masih jarang konsumsi buah-buahan? Sebaiknya perlu diperbanyak ya, dan bahkan dirutinkan setiap hari. Karena kandungan buah ini dia tinggi akan antioksidan dan vitamin yang baik untuk kualitas sperma pria. Adapun buah yang paling bagus, nomor 1 untuk mengoptimalkan sperma, itu adalah buah tomat. Jadi buah tomat ini dia mengandung namanya itu adalah likopen. Likopen ini dia membantu kualitas sperma lebih baik. Di sini akan saya bocorkan ya sedikit hacks tambahan supaya kualitas tomat yang kita makan ini memiliki manfaat yang lebih baik dari biasanya. Kalau kita ingin mengaktifkan zat gizi yang berada dalam tomat, kita bisa merebusnya dengan air panas terlebih dahulu sebelum diminum. Karena kalau kita melakukan perebusan atau dipanaskan, dia akan mengaktifkan zat gizi dalam tomat sebelum akhirnya kita makan. Jadi kita bisa lakukan hal tersebut ya sebelum kita makan. Di samping tomat juga ada buah-buahan lain yang bagus untuk dikonsumsi. Antara lain ada buah alpukat, pisang, semangka, nanas, stroberi, anggur, dan kurma. Karena buah-buah tadi itu diketahui juga memiliki manfaat yang baik untuk kualitas sperma pria. Sekarang pertanyaannya, gimana nih cara konsumsi buah yang benar? Apakah kita makan langsung atau kita jus terlebih dahulu? Sebagian orang ada yang dia merasa kalau konsumsi buah kebanyakan itu agak susah, sehingga dia lebih menyukai kalau buah itu di blender atau dijadikan jus. Sebetulnya untuk konsumsi buah yang terbaik itu adalah dalam kondisi yang utuh atau kita makan secara langsung. Karena kalau kita makan secara utuh, dia lebih tinggi kandungan serat atau fibernya dibandingkan kalau buah tersebut di jus terlebih dahulu. Belum lagi kalau kita ngejus buah, biasanya kita tambahkan juga kandungan gulanya. Nah, kandungan gula ini tentu tidak baik juga untuk kualitas sperma, sehingga sebaiknya kita kurangi gula. Oke, kita lanjut lagi ya ke rekomendasi yang ketiga, yaitu adalah rekomendasi sayur-sayuran terbaik untuk sperma pria. Sayur-sayuran itu merupakan sebuah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk pria dan mampu mengoptimalkan kualitas sperma. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, banyak pria yang dia enggan konsumsi sayuran. Kalau ada sayuran, dihindari dan tidak mau dimakan. Padahal saran saya ya, kalau kita ingin serius memperbaiki kualitas sperma, sayur-sayuran ini justru harus diperbanyak dan dirutinkan setiap hari pula. Karena dengan kita memakan sayuran yang cukup, porsinya setiap hari, dia akan membantu memperbaiki kualitas tubuh kita dan spermanya
hasilnya akan lebih baik. Adapun sayuran terbaik bagi pria itu adalah sayuran segar, terutama sayur hijau. Contohnya ada seperti bayam, sayur kale, atau kubis keriting. Juga ada sayur asparagus. Di samping itu juga boleh saja ya kita konsumsi sayur-sayuran jenis lain. Contohnya paling sering orang nanya ke saya itu, "Dok, gimana nih kecambah boleh atau enggak untuk mengoptimalkan sperma?" Jawabannya ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah kalau kita mau konsumsi kecambah. Tapi jangan salah, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dihindari karena memiliki dampak kurang baik bagi sperma pria, yaitu adalah sayur pare dan daun pepaya. Entah daun pepaya atau ekstrak biji pepaya. Banyak yang nganggap berarti nggak boleh ya dok makan makanan yang pahit. Bukan masalah pahitnya, tetapi spesifik dua bahan tadi, pare dan daun pepaya. Kenapa? Karena ada data penelitian yang menunjukkan kalau kandungan di dalam pare dan daun pepaya itu memiliki kemampuan untuk menurunkan kualitas sperma pria. Sehingga sebaiknya dua sayuran tadi itu dikurangi atau bahkan tidak kita konsumsi sama sekali selama menjalani program hamil. Di samping pare dan daun pepaya, sebaiknya kita kurangi juga ya konsumsi makanan yang mengandung bahan dasar kedelai. Karena kedelai ini dia itu sifatnya pitoestrogen atau dia bisa meningkatkan hormon estradiol yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam nilai yang tinggi pada seorang pria. Kalau kadar estrogen ini terlalu tinggi, dia akan menekan hormon testosteron sehingga mengakibatkan gangguan sperma pria. Kedelai ini dalam bentuk apapun, mulai dari tahu, tempe, kacang kedelai, susu kedelai, sebaiknya dihindari atau bahkan dikurangi selama menjalani program hamil. Karena kalau terlalu banyak, dia kurang baik juga untuk kualitas sperma pria. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang sayuran. Sekarang kita akan membahas ya makanan yang rekomendasi selanjutnya, yaitu adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini sumber akan lemak sehat, mineral seperti zinc, selenium, dan antioksidan yang baik untuk kualitas sperma pria. Tapi sama seperti sebelumnya ya, yang dihindari itu adalah kacang kedelai. Karena tadi bahan dasar kedelai itu tidak baik untuk sperma. Sementara itu, kacang yang diketahui secara penelitian memiliki manfaat baik untuk sperma pria itu ada beberapa. Contohnya itu adalah kacang tanah, kacang kenari, hazelnut, chestnut, kemudian almond. Kita boleh saja konsumsi kacang tersebut dan idealnya dalam sehari kita konsumsinya itu sebanyak 60 gram. 60 gram ini kira-kira banyaknya seperti hampir 2 telapak tangan kita. Jadi bayangin aja ya, kacang tersebut ada di telapak tangan kita sebanyak 2 porsi. Inilah kadar terbaik yang kita bisa konsumsi setiap harinya sehingga sperma pria bisa lebih baik. Tadi kita udah bahas tentang makanan, sekarang kita lanjut lagi ya di poin yang kelima, yaitu adalah minuman terbaik untuk mengoptimalkan sperma. Kalau ditanya minuman yang paling baik, jawabannya sudah tentu, itu adalah minuman air putih. Idealnya kita harus meminum cairan yang cukup bagi tubuh kita sehingga kualitas sperma lebih baik. Kalau kita dehidrasi, kurang cairan, maka ini juga akan kurang baik untuk fungsi reproduksi. Karena untuk fungsi reproduksi juga dibutuhkan cairan yang optimal. Kita harus cukupkan meminum air putih kira-kira sebanyak 2 liter per hari. Kalau kita aktivitasnya lebih berat, banyak berkeringat, sering olahraga, mungkin kebutuhan cairannya ini akan lebih meningkat. Untuk konsumsi kopi sendiri sebetulnya tidak ada masalah ya. Data menunjukkan kalau kopi ini tidak mengakibatkan gangguan sperma yang serius. Tetapi yang penting untuk diperhatikan, kalau kita mau konsumsi kopi, jangan terlalu banyak. Sebaiknya di bawah dari 3 cangkir per hari. Kemudian kita usahakan untuk rendah gula, dan kalau kita mau ngopi, hindari konsumsi kopinya itu di terlalu malam. Karena biasanya kalau kita konsumsi kopi terlalu malam, dia bisa mengganggu kualitas tidur, bahkan mengakibatkan kita menjadi tidurnya terlalu larut malam, sehingga hal inilah yang kemudian bisa merusak sperma kita. Kalau kita mau ngopi, baiknya kita konsumsi kopi di pagi hari. Kemudian untuk masalah minuman susu ya, pada beberapa pria ada yang suka konsumsi susu. Kalau susu prinsipnya juga sama, hindari susu kedelai karena ada bahan dasar kedelai yang tidak baik untuk sperma. Sementara untuk jenis susu lain seperti susu sapi dan susu kambing, dia itu tidak baik untuk dikonsumsi secara berlebihan karena kandungan susu tersebut tinggi akan lemak jenuh yang dapat memperburuk kualitas sperma pria. Kalau kita mau konsumsi susu, kita bisa pertimbangkan susu yang rendah lemak. Biasanya ada dijual ya. Nah, susu inilah yang relatif aman dan baik untuk kualitas sperma pria. Di samping susu, kita juga masih bisa mempertimbangkan untuk konsumsi yogurt ya, karena yogurt ini juga memiliki manfaat baik untuk kesuburan pria.
Selanjutnya juga ada ya beberapa minuman yang sebaiknya dihindari atau bahkan kita tidak boleh minum selama menjalani program hamil, yaitu adalah minuman beralkohol. Minuman alkohol ini sebaiknya ya tidak usah dikonsumsi aja sejak awal hingga nantinya kita masa tua, karena kandungan alkohol itu sudah pasti tidak sehat bagi kesehatan tubuh kita, terutama fungsi reproduksi. Di samping minuman beralkohol, sebaiknya kita juga menghindari minuman-minuman yang tinggi akan kandungan gulanya. Mulai dari minuman kemasan, banyak ya minuman kemasan yang dijual di supermarket itu tinggi loh kadar gulanya. Kemudian juga ada minuman lain seperti boba, kemudian jus yang terlalu tinggi gula, minuman berenergi, soda, kemudian minuman-minuman kaleng. Lalu biasanya orang Indonesia itu suka setiap hari kalau minum di warung pesannya itu es teh manis. Saran saya kalau sedang menjalani program hamil, pertimbangkan konsumsi tehnya tanpa gula. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kandungan gula yang masuk ke tubuh kita. Kalau kita bisa meminimalisir gula yang masuk, ini akan sangat baik bagi kualitas sperma kita. Oke, sekarang kita lanjut ke poin pembahasan yang keenam, yaitu adalah hindari produk-produk makanan yang berikut ini. Jadi kita udah bahas ya tadi terkait makanan dan minuman yang rekomendasi. Selanjutnya ada nih beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena hal ini bisa mengakibatkan gangguan sperma. Yaitu kita harus menghindari penggunaan rokok ataupun vape karena kedua zat tersebut memiliki dampak yang sangat serius ke kualitas sperma pria. Biasanya pria-pria ini kalau habis makan harus sebatang dulu ya, atau mereka menggunakan vape karena udah kebiasaan. Kalau kita bisa menghentikan atau berhenti total menggunakan vape dan rokok, ini akan sangat berdampak baik sekali ke fungsi sperma pria. Karena penggunaan rokok dan vape ini semakin panjang, maka dia bisa mengakibatkan gangguan yang lebih serius ke kualitas sperma. Kemudian juga kita sebaiknya hindari ya konsumsi snack-snack yang dalam kemasan. Biasanya kalau kita ke supermarket banyak ya kemasan-kemasan snack ini yang terlihat begitu enak. Contohnya ada yang dalam bentuk kentang, keripik, dan lainnya. Sebetulnya konsumsi makanan yang ultra proses seperti itu, dia tidak baik juga untuk kesuburan pria. Kita kurangi aja, perbanyak makanan-makanan yang segar. Hindari juga ya penggunaan alat-alat plastik untuk makan sehari-hari. Contohnya ada sendok dan garpu plastik, atau mungkin tempat makan yang plastik, kemudian kita panaskan. Terlebih kalau bahan-bahan tersebut dia tidak food grade. Artinya memang tidak didesain untuk makan. Karena alat-alat makan yang menggunakan plastik itu bukan tidak mungkin dia itu dapat terkontaminasi BPA atau zat kimia yang berbahaya bagi kualitas sperma pria. Kemudian juga ada ya beberapa data penelitian yang menunjukkan kalau di buah zakar pria itu sudah ditemukan loh kandungan mikroplastik atau plastik-plastik kecil. Dari mana asalnya? Dari apa yang kita konsumsi, juga apa yang kita hirup. Bukan tidak mungkin yang kita konsumsi ini secara tidak langsung karena kita menggunakan produk-produk alat makan plastik. Saran saya sebaiknya kita hindari dan gunakanlah alat makan yang benar dan tanpa menggunakan plastik. Terakhir, juga kita harus perhatikan bagaimana berat badan kita. Hati-hati ya, karena kalau kita ini semakin gemuk, apalagi obesitas, maka ini sudah pasti tidak sehat juga bagi fungsi sperma pria. Karena kalau kita semakin gemuk, hormon testosteron yang memiliki manfaat baik untuk produksi sperma, dia akan semakin tertekan sehingga mengakibatkan spermanya menjadi jelek. Bagaimana cara tahu apakah berat kita sudah ideal atau belum? Kita bisa menghitungnya dengan rumus indeks massa tubuh, yaitu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Jadi kita hitung tuh berapa berat badan kita, kemudian tinggi badan kita berapa. Idealnya angkanya itu di bawah dari 23. Kalau di bawah itu maka ini normal dan artinya berat badan kita sudah ideal. Kalau terlalu rendah atau malnutrisi ini juga tidak sehat. Selain itu cara lainnya kita juga bisa mengukur dari lingkar perut kita. Jadi kita taruh meteran di daerah perut kemudian hitung melingkar. Idealnya bagi pria lingkar perutnya itu di bawah dari 90 cm. Kalau di atas angka 90 cm maka ini sudah menunjukkan kalau cadangan lemak di perut kita itu sudah terlalu tinggi. Baik, itu tadi adalah rekomendasi makanan dan minuman yang diperbanyak untuk dapat mengoptimalkan sperma pria, juga hal-hal yang perlu dihindari. Saran saya sebagai penutup ya, jangan sampai kita ini menjalaninya justru menjadi tertekan dan stres. Karena ngerasa kalau, aduh, nggak enak banget nih, makanannya harus dibatasin. Ini itu nggak boleh. Saran saya tentu kita harus memperbaiki pola makan, tetapi sesekali boleh saja kita cheating day. Misalnya kita makan makanan yang sebetulnya kurang sehat. Karena kalau kita membatasi terus-terusan, kita jadi tertekan
tertekan, stres, hidup gak nikmat, maka ini tidak baik juga untuk fungsi reproduksi kita. Tapi tentu kalau kita bisa menjaga makan kita untuk makan yang sehat dalam jangka panjang, ini akan berdampak baik bagi tubuh kita dan kualitas sperma kita. Pesan saya, jangan mudah menyerah dan lekas bosan karena kita harus mengonsumsi makan yang sehat. Tapi kalau kita udah terbiasa makan yang sehat, kita akan merasakan sendiri ya, manfaatnya ini sangat baik sekali untuk tubuh kita dan fungsi sperma. Bukan tidak mungkin dengan kita mengatur pola makan, ini dapat meningkatkan kemungkinan hamil pada pasangan. Namun kalau sudah menjalani 6 bulan lebih memperbaiki pola makan, kok belum hamil juga, saran saya pertimbangkan ya untuk pemeriksaan ke dokter. Yang laki bisa ke dokter andrologi melakukan cek sperma, dan yang perempuan bisa ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan USG. Jangan-jangan ada gangguan berat yang mengakibatkan gangguan kesuburan sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan. Tentu kalau dilakukan penanganan lebih lanjut, maka diharapkan kehamilan bisa terjadi lebih optimal. Terakhir, saya pernah loh membuat video yang membahas bagaimana nih perbaikan pola hidup sehat secara menyeluruh yang dapat meningkatkan kualitas sperma. Kalau kalian mau menyaksikannya, bisa klik link di video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.